lagi ya. Biaya angkut, biaya transportasi, ini juga bisa termasuk dalam biaya produksi tidak langsung. Jadi seperti itu. Nah, untuk bahan penolong itu sendiri, bahan penolong itu di sini merupakan bahan yang digunakan dalam proses produksi, tapi tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada produk jadi atau biaya dari bahan ini tidak signifikan terhadap produk. Jadi maksudnya bahan penolong ini seperti contohnya roti. Kalau kita membuat roti, bahan utamanya roti biasanya apa? Tepung, gandum, kemudian telur, pengembang, vanila, rasa. Nah, itu kan biasanya bahan-bahan. Tapi pada umumnya kan bahan yang digunakan mungkin tepung terigu, telur, sama gula atau margarin. Biasanya kan menggunakan itu saja. Nah, untuk perasa, kemudian kismis, dan segala macamnya, nah itu merupakan bahan-bahan penolong. Ya, jadi bahan-bahan yang tidak biayanya itu tidak terlihat karena apa ya? Kalau kita tidak menggunakan itu, kita tetap bisa memproduksi kue. Nah, jadi seperti itu maksudnya bahan penolong. Atau dalam misalnya kalau dalam percetakan. Kalau dalam percetakan itu contohnya kalau bahan penolong misalnya kita menggunakan apa ya? Percetakan jepit. Nah, jepit itu merupakan bahan penolong. Atau untuk merekat lem itu juga merupakan bahan penolong. Kalau percetakan kan intinya adalah tinta dengan kertas. Nah, lem itu sebagai bahan penolong. Di sini bahan penolong itu ya kita bisa nilainya itu tidak terlalu signifikan terlihat. Misalnya kalau satu lembar kertas kan biasanya harganya 100. Kemudian kita cetak misalnya dengan harga 200. Kalau kita mencetak banyak, kemudian kita akan melipat menjadi buku. Untuk melem segini kan kita tidak terlalu membutuhkan banyak biaya karena kan kita misalnya membeli satu toples 1 kilo lem misalnya 120.000. Dengan satu kali kita mencetak buku sebanyak 40 lembar, 40 buku, kita sudah dapat mencukupi harga dari 1 kilo lem tersebut. Nah, itu contohnya bahan penolong. Kemudian tenaga kerja tak langsung. Jadi di sini semua tenaga kerja yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung peranannya pada produk atau dengan kata lain tidak berhubungan atau terlibat langsung dengan proses produksi. Jadi kan di pabrik itu ada yang namanya bagian produksi, kemudian ada namanya administrasi umum, ada bagian pemasaran, ada bagian teknisi untuk mesin-mesinnya, kemudian ada namanya bagian kebersihan, ya supervisor, kemudian ada bagian sumber daya manusianya. Nah, tenaga kerja tak langsung ini merupakan tenaga kerja yang peranannya tidak terlibat dalam produk dan tidak pada proses produksi. Contohnya, kalau dalam perusahaan pabrik, dalam pabrik, contohnya itu kebersihan, petugas kebersihan, kan dia tidak secara langsung, ya cleaning service contohnya, kan dia secara tidak langsung berperan terhadap produk, kan dia tidak secara langsung membuat produk itu, tapi dia secara tidak langsung memberikan namanya higienis yang pertama, kemudian
keindahan, kenyamanan bagi karyawan lain untuk bekerja. Nah, itu contohnya tenaga kerja tak langsung. Atau contoh lain, selain cleaning service yang bisa pemasaran, ya boleh, cuman kalau pemasaran terlalu jauh. Ya outsourcing bisa, kurir bisa, karena dia tidak langsung membuat produknya, cuma mengantarkan saja. Ya, dan kantor. Kemudian yang lainnya, misalnya mandor, kan dia sudah, ya security, benar, satpam kan menjaga, ya benar sekali, itu contohnya. Kemudian dia produksi tak langsung, lainnya meliputi semua biaya selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung yang terjadi di pabrik. Nah, ini akan kita bahas. Jadi selain dari bahan penolong maupun tenaga kerja itu masuk dalam biaya produksi tak langsung. Nah, ini beberapa jenis biaya tak langsung. Di modul ada di halaman 3.4. Ya. 3.3, 3.4. Nah, untuk di modul ada utilitas. Nah, ada namanya utilitas. Utilitas di sini adalah utilitas itu adalah kepuasan. Kalau di 3.4 itu kepuasan yang digunakan dalam pabrik. Contohnya adalah misalnya listrik, gas, air, kemudian upah lembur dan premium. Ya, jadi selain kepuasan, kalau kita kerja lebih, kita diberi uang lembur, ya itu kan tidak termasuk dalam biaya sebenarnya, tapi kan ada dalam sebuah perusahaan untuk mendorong kinerja kita lebih giat. Kemudian untuk memenuhi pesanan, misalnya kuota kita belum sampai, pesanannya 2.000, sekarang 200.000, ayo kerja lagi, tak kasih upah. Jadi itu salah satu trik dari manajer untuk memenuhi pasokan produksi. Ya, banyak trik-trik sebenarnya, cuma itu salah satunya. Kemudian ada sewa, kemudian ada asuransi. Kalau sewa itu bisa sewa gedung, ya bisa sewa kayak UT ini sekolah. Ya. Kemudian asuransi kan tidak termasuk dalam biaya tenaga kerja maupun biaya penolong. Ya, jadi asuransi itu biaya yang digunakan untuk memberikan jaminan. Ya, jaminan bagi tenaga kerja, jaminan bagi jaminan bagi perusahaan itu sendiri, ya. Kalau ada kecelakaan, kebakaran, nah itu jaminan untuk perusahaan. Kemudian ada pajak kan bahkan pekerja pun ada pajak kalau nggak salah, NPWP. Ya, NPWP ya, NPWP. Nah, itu kan salah satu pajak. Nah, di perusahaan pun ada pajak. Dia ada pajak bumi dan bangunannya, itu pertama dari bangunannya. Kemudian ada pajak penghasilannya, kemudian ada pajak izin kerjanya. Kalau itu dia perusahaannya dapat mencemari lingkungan, dia terkena pajak untuk
Ya, ganti rugi terhadap lingkungan. Kemudian, ya, ada namanya depresiasi. Yang baik gitu. Ya. Ya dari jam 1. Ya tadi nggak sempat tidur sih. Ya. Iya, Mbak Ain sekarang sibuk kan, dia sekarang kerja di Sampurna. Kebetulan Mbak Ain itu dapat yang Sampurna luar negeri. Jadi ya, jadi mobilitasnya Mbak Ain itu nggak di Indonesia. Jadi ke ya pihak apa bagian luar negeri, bagian ya internasional. Kalau mbak-mbak yang sebelumnya sudah jadi dosen di UB. Mbak Dwi sama Mbak Pratiwi. Mbak ini belum, masih kuliah, masih ujian lagi di Brawijaya. Ya, depresiasi ya. Nah, kalau depresiasi itu ada di ya mesin, peralatan, gedung pabrik. Depresiasi itu maksudnya apa ya? Contohnya itu kalau Indonesia-nya sih bahasa Indonesia penyusutan. Contohnya kalau di mesin misalnya sekarang kita beli apa ya? Nah, laptop. Nah, kita beli laptop. Laptop baru seharga 4 juta. Misalnya 4 juta. Nah, sekarang kita sudah pakai selama 1 bulan. Misalnya 1 bulan. Ya, jadi berapa sih depresiasi yang sekiranya kalau kita jual lagi, nah dikurangi dari 1 bulan itu kira-kira nanti berapa? Nah itu biaya depresiasi. Atau kita menghitung sendiri, kita memperkirakan, misalnya saya beli laptop 4 juta dulu, kemudian sudah saya gunakan 1 bulan, mungkin depresiasinya ya sekitar saya menggunakannya 1 bulan berarti ya mungkin 15.000 atau 20.000. Jadi contohnya seperti itu. Di mesin pun seperti dihitung seperti itu juga diperkirakan. Kemudian ada namanya reparasi dan pemeliharaan. Reparasi dan pemeliharaan di sini meliputi pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung, pabrik. Ya, 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 oli. Kemudian semua biaya terjadi di departemen pendukung. Jadi semua biaya terjadi di departemen pendukung. Itu merupakan jenis biaya langsung. Departemen pendukung ini maksudnya departemen pendukung dalam produksi. Contohnya departemen pendukung itu ya seperti tadi, misalnya departemen SDM, kemudian ya departemen listrik mungkin, tenaga, kemudian departemen ya fasilitas, ya departemen administrasi mungkin atau keuangan untuk ya untuk bagian produksi tadi, bukan untuk keseluruhan. Kalau keseluruhan beda lagi. Ya.
yang ada kaitannya dengan produksi.